Musibah penyakit 2025 seperti wabah. Kalau dikatakan, kalau zaman dulu kan namanya wabah ya. Yang diincar adalah yang kasihan kalau Bunda melihat di sini anak-anak kecil. Bunda melihat yang paling parah di luar Jawa juga ada, tapi yang paling parah adalah di daerah Jawa. Kalau Bunda melihat kapal laut yang tenggelam. Karena memang ada yang disebut dengan lelakon. Bulan Desember 2024 segera berakhir. Dalam 4 hari ke depan, tahun baru 2025 datang dengan segala tantangannya. Segeralah bersiaga, karena peristiwa-peristiwa besar yang terjadi selama 2024 akan diteruskan di tahun 2025. Banjir, longsor, gunung meletus, hingga gempa bumi masih ancaman. Juga berbagai kecelakaan maut. Desember tahun ini juga membawa kabar duka dari para penumpang kapal. Bunda Retno melihat ada gambaran kapal tenggelam. Lalu, benarkah tahun 2025 juga akan ada wabah yang menyerang anak-anak? Tahun 2024 mendekati detik-detik pamungkasing cerita. Akhir kisah yang tidak mudah. Kalau Bunda melihat sekilas gitu kan, ini untuk tahun 2025 itu masih mengikuti permasalahan di tahun 2024. Sisa-sisa 2024 masih mengikuti 2025. Berhati-hati mendekati akhir tahun 2024 karena masih banyak peristiwa besar yang mengancam keselamatan. Berbagai problematika hidup juga tetap menjadi ancaman serius. Untuk tahun 2025 ini kalau Bunda melihat keadaannya masih ganas, bencana alam masih ada, banjir masih ada. Di tahun 2025 yang segera datang juga tetap terpengaruh residu buruk yang terjadi selama 2024. Itu yang membawa banyak masalah, termasuk bencana-bencana dahsyat yang tak kunjung berhenti. Mempersiapkan diri dalam menghadapi bencana menjadi solusi agar terhindar dari mara bahaya. Kalau ini banjir bandang yang membahayakan, yang dimana situasinya terutama Jawa Tengah, apalagi Banten dan sekitarnya ini banjir akan meluap terus. Nah, kalau di luar kota, luar daerah juga masih ada Jawa Tengah. Mendekati akhir Desember 2024 ini, bencana prediksi tidak hanya berasal dari unsur air, tapi nyaris dari semua unsur alam. Ini apalagi di luar daerah ya, Sulawesi, kemudian di daerah Bali juga ada, kemudian Batam yang selama ini tidak terjamah kan itu belum. Saya melihat ada bencana alam di sana. Celakanya, hujan lebat dan banjir besar yang banyak terjadi di bulan Desember gagal diantisipasi. Padahal sudah menjadi bencana langganan tiap tahun. Kemudian ada lagi yang lebih jauh ada, apalagi di luar negeri ada. Tahun 2025. Itu badai. Berarti ada kemungkinan efek angin keras, angin deras, dan angin kencang. Iya, kalau angin di sini kalau angin kencang itu
hujan, petir pasti ada. Itu kan mengikuti. Potensi banjir bandang sangat besar terjadi di banyak daerah di Pulau Jawa dan Sulawesi. Nah, kalau di sini angin badai itu kan yang berbahaya. Yang berbahaya adalah angin badai. Kalau Bunda melihat di sini adalah bencana alam masih besar sekali. Nah, sudah ada gambaran kalau korban jiwa masih ada, pasti ada, tapi tidak banyak, tidak satu kampung. Indonesia yang berada di zona Ring of Fire memang tidak pernah bisa lepas dari ancaman gunung berapi. Tapi faktanya, gunung meletus tetap menjadi ancaman yang sering memakan korban jiwa. Padahal semestinya sudah bisa dicegah karena erupsi gunung api juga menjadi bencana rutin. Kalau Bunda melihat ada gunung Gunung Merapi yang sudah memberikan ancang-ancang. Kalau orang Jawa kan ancang-ancang ya. Jadi bara api sudah ada. Jadi dia mempunyai satu garis ini, satu garis gunung besar, dua yang dimana ada satu anak gunung yang ini sudah mulai meletup-letup nanti di tahun 2025. Saat ini pun banyak gunung berapi yang sudah menunjukkan tanda-tanda erupsi. Sehingga tidak boleh dibuat main-main. Sudah mulai kelihatan. Satu garis nih, satu garis. Lalu bagaimana dengan tragedi-tragedi maut lainnya? Akankah ada wabah yang mematikan? Benarkah kecelakaan transportasi juga belum bisa dihindari? Bencana yang datang dari arah lautan ternyata juga memberi ancaman mematikan di tahun 2025 nanti. Jadi, jangan pernah mengabaikan tanda-tanda bahaya naiknya air laut ke daratan. Hati-hati, hindari pesisir laut karena terjadi gempa-gempa yang tidak disangka-sangka di situ. Secara mata batin, Bunda Retno melihat akan banyak ancaman maut dari sekitaran pantai. Kemudian yang kedua, tidak disangka-sangka juga air itu akan pelimpahan. Jadi kalau disebut badai ya hujan. Kepada masyarakat di semua pesisir di Indonesia, disarankan untuk selalu siaga bencana. Para nelayan atau pelancong yang gemar berwisata pesisir, berhati-hatilah. Terutama pantai-pantai di Laut Selatan Jawa sedang sangat berbahaya. Kalau ini air, jadi laut akan naik kembali. Nah, air laut naik kembali karena hujan badai tadi. Tahun 2025 ternyata memang masih menyimpan banyak problematika hidup. Maka tingkatkan kewaspadaan. Sebab bukan sekedar alam yang membawa bencana, karena ada bencana dari munculnya penyakit baru. Musibah penyakit 2025 seperti wabah. Kalau dikatakan kalau zaman dulu kan namanya wabah ya. Yang diincar adalah yang kasihan kalau Bunda melihat di sini anak-anak kecil. Wabah ini justru menyerang anak-anak dengan gejala-gejala yang tidak pasti. Tanda-tanda awal hanya seperti sakit biasa, mulai dari flu hingga demam, tapi dalam sekejap yang semula biasa menjadi sangat berbahaya. Jadi seperti yang Bunda melihat itu virus yang dimana awalnya ini terjadi demam seperti orang flu gitu ya. Tapi Bunda nggak ngerti di sini akan terjadi yang diserang adalah anak-anak kecil.
Maut datang tanpa pernah ada yang berhasil menduga. Akibatnya, banyak yang gagal memahami sang maut yang bisa berasal dari sisi mana saja, termasuk kecelakaan mematikan. Hanya tidak sebesar di tahun 2024. Kalau Bunda melihat ini titik-titiknya perbatasan ya. Perbatasan Jawa Timur ada, apalagi di Jawa Barat ya. Jawa Barat banyak banget ini. Tapi terawang Bunda Retno malah melihat maut akan mengancam pengguna kapal laut karena akan ada kapal tenggelam yang menimbulkan banyak korban jiwa. Bunda melihat yang paling parah di luar Jawa juga ada, tapi yang paling parah adalah di daerah Jawa. Kalau Bunda melihat kapal laut yang tenggelam di wilayahnya itu, kalau lokal ya di daerah Jawa lah gitu ya, perbatasan, tapi yang di luar juga ada. Bencana segala yang menakutkan masih akan terjadi di tahun 2025, termasuk munculnya wabah penyakit yang akan menyerang anak-anak. Tapi apa sesungguhnya yang sedang terjadi di tahun 2025? Benarkah siklus hidup sedang datang? Tidak bisa dihindari, gambaran menakutkan tentang rupa-rupa bencana ditunjukkan oleh Ki Radu. Salah satu yang paling mengerikan adalah kapal tenggelam yang memakan banyak korban jiwa. Untuk tahun 2025, untuk bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, bahkan awal Juni itu kondisinya masih terkendali, dalam arti bencana terjadi namun masih mampu ditanggulangi dengan seksama oleh pemerintah. Memang di awal tahun hingga pertengahan tahun terlihat suasana tenang tanpa gejolak. Tapi setelah itu alam akan mengundang semua bencana untuk seolah datang bertubi-tubi. Karena memang tahun 2025 ini kan sebetulnya dalam pemahaman hitungan kalender Jawa, yaitu kalender yang berdasarkan putaran bulan yang mengelilingi bumi, itu kan masuknya tahun J. Dalam pandangan Ki Radu, tahun 2025 terjadi siklus hidup yang tidak bisa dihindari. Jadi dalam kurun waktu hitungan tahun di tahun Jawa itu selalu dikategorikan satu windu. Satu windu itu ada 8 tahun, dan tahun yang keempat ini masuk tahun keempat, yaitu tahun J. Dalam tahun J ini itu akan sangat berproses dalam kehidupan. Kalau tadi ditanya masalah iklim, karena memang ada yang disebut dengan lelakon. Lelakon itu maksudnya adalah upaya atau budidaya atau perbuatan dari manusia itu sendiri yang mendiami bumi. Kalau di Indonesia ya, khususnya yang mendiami di pulau-pulau, di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Lelakon. Lelakon ini akan sangat berkaitan dengan yang namanya pengaruh kepada alam. Sedangkan di dalam tahun J ini selain lelakon itu ada proses lagi, yaitu proses dari kehidupan itu sendiri. Dan setelah itu baru nanti akan ada ketentuan mengenai masalah nasib. Nah, jadi untuk tahun 2025 kehidupan ini, baik itu yang dipengaruhi oleh iklim, cuaca yang mengakibatkan bencana,
Tidak hanya harus mewaspadai bencana besar yang datang pertengahan tahun depan, Kiradu juga mengingatkan masyarakat di sejumlah daerah untuk bersiaga menghadapi segala kemungkinan buruk yang berpotensi terjadi. Jadi ini, kalau kita bicara masalah yang sangat ekstrim nantinya itu terjadi di Kalimantan, pulaunya di Sumatera, pulaunya di sebagian besar Sumbawa, karena kepulauan Sumbawa itu kan sangat banyak, bahkan di pulau yang sekarang ini kita sebut Pulau Papua ya, di Pulau Papua itu akan terjadi hal-hal seperti itu. Berbagai peristiwa alam yang akan terjadi di tahun 2025 sesungguhnya membawa dampak yang jauh lebih luas. Sebab munculnya cuaca ekstrim bisa mengganggu ekosistem, terutama pertanian. Belum lagi bencana yang datang seperti banjir dan tanah longsor. Di akhir tahun di 2025 ini bahkan akan ada kesulitan yang ekstrim, yaitu walaupun sekarang sudah dicanangkan katanya mau ada pencetakan sawah dan sebagainya, itu nanti akan ada kejadian-kejadian yang gagal panen. Akibat yang lebih luas, terjadi gagal panen yang berdampak naiknya harga-harga sembako. Ini kalau berkaitan dengan masalah cuaca, bencana dan sebagainya, karena bencana itu juga termasuk gagal panen tadi yang diakibatkan oleh banjir, dan kebanyakan ini nanti penyebabnya adalah banjir tanah longsor. Perjalanan tahun 2024 segera tuntas. Selanjutnya, tahun baru 2025 akan datang membawa kisahnya sendiri. Tapi di balik semua itu, bencana alam akan terus memberi ancaman, belum lagi berbagai peristiwa besar lain. Maka sudah semestinya kita berhati-hati, selalu mendekatkan diri pada Tuhan, segera berdermalah kepada mereka yang membutuhkan.